kejadian ini, tindakan hal tersebut itu sangat tidak dibenarkan, itu tidak beradab, itu di luar daripada norma kebiasaan kita, bahkan dikatakan itu haram. Beginilah pentingnya kalau pengetahuan didahulukan dibanding adab, dan respon banyak orang bahwa itulah adab dulu dipelajari baru kemudian pengetahuan. Demikian beberapa respon secara umum netizen menanggapi video yang viral yang ada di Provinsi Banten. Di Tangerang ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di mana diundang salah satu qori'ah yang kemudian ternyata merupakan qori'ah internasional mewakili Indonesia, perwakilan Indonesia, diminta untuk kemudian mengaji atau tilawatil Quran. Tapi respon yang ada karena ada yang kemudian menyawer layaknya kita seperti nonton dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe saya Rizal Jamal, konten kreator saudara tak semua. Kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan tanggapan dan mereaksi apa yang terjadi 1-2 hari terakhir ini viral banget di semua jagat media sosial, di mana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di salah satu acara itu sedikit tercederai, ingin maksud mungkin memberikan apresiasi, ingin memberikan respon yang kemudian karena senangnya, karena kemudian tersanjung dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan, dengan hafalan yang dihafalkan, membuat kemudian orang akhirnya merasa sangat senang. Akhirnya diberikanlah dengan cara-cara yang sebenarnya responnya luar biasa sekali dan baru pertama kali saya melihat dan itu terjadi. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan sekarang saya sedang berada di pelataran Rumah Adat Kabupaten Kolaka. Ini Rumah Adat Mekongga dari yang ada beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kembali pada kejadian yang terjadi, saya sangat merespek kepada orang yang kemudian memberikan apresiasi, ingin memberikan sesuatu dengan mungkin ingin memuliakan, tapi caranya lagi-lagi cara yang saya kira ini menjadi salah satu masalah dan penyakit di masyarakat kita. Dan saya juga agak aneh kenapa, karena pada saat kejadian video itu di mana banyak sekali warga yang hanya membiarkan saja. Dan beberapa komentar-komentar netizen saya kira saya sependapat dan juga sepakat, yang menandakan bahwa kenapa kalau ingin memberikan apresiasi, ingin memberikan uang, ingin memberikan honor atau apapun itu semacamnya, kenapa tidak selesai acara baru kemudian diberikan? Bisa jauh lebih terhormat, bisa jauh lebih mulia dengan cara setelah acara. Kenapa ini akan itu dipertontonkan? Apakah mungkin di kepala sebagian masyarakat kita ini sudah menjadi bagian tradisi? Apabila melihat sesuatu yang kayaknya di luar daripada kebiasaan, dia memiliki suatu prestasi, dia memiliki sesuatu keunikan, dia memiliki suatu kebanggaan yang bisa dibanggakan, akhirnya dengan cara seperti itu, ya, kita bisa lihat ada 2 orang bapak-bapak, ada 2 orang pria langsung naik ke atas panggung, lalu kemudian menyawer. Layaknya kalau kita lagi nonton dangdutan, atau mungkin seperti pada umumnya kalau kita lagi ada dalam diskotik, kayaknya ada biasa DJ yang tampil, lalu kemudian disawer dengan begitu mudahnya dan ditonton oleh banyak orang. Begitupun juga dengan pria yang kedua, dia naik menggulung-gulungkan uang dan memasukkan di sela-sela jilbab. Saya juga agak aneh karena ini kan Ustazah Nadia, dia ini kan sedang mengaji, otomatis dia punya wudhu. Jadi kalau kemudian tersentuh berarti kan batal wudhunya. Nah, inilah yang kemudian menjadi respon banyak masyarakat kita. Dan alhamdulillah karena MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia, langsung memberikan respon cepat bahwa kejadian ini, tindakan hal tersebut itu sangat tidak dibenarkan, itu tidak beradab, itu di luar daripada norma kebiasaan kita, bahkan dikatakan itu haram. Dan inilah yang perlu menjadi catatan. Jangan sampai masyarakat kita, terutama yang beragama Islam, merusak agama kita itu dari unsur orang Islam itu sendiri. Ini yang tentu masih menjadi PR besar buat kita. Saya khawatir kalau ingin memberikan seperti itu dengan cara seperti itu, saya khawatir jangan sampai orang yang memberikan ini adalah orang yang terbiasa di acara dangdutan, acara koplo, acara di diskotik, dugem dan semacamnya. Jangan hal-hal yang kemudian selama ini yang kita lihat pada umumnya, pada kebiasaannya, lalu kemudian dicampur adukkan semua, seolah-olah semua itu bisa semua masuk, lalu kemudian orang akan melihat betapa bahwa jangankan hal-hal yang
tidak baik, atau jangankan hal-hal yang sifatnya maksiat, bisa kemudian orang mengapresiasi hal-hal yang sifatnya prestasi dalam agama pun juga bisa. Mungkin itu tujuannya. Saya mencoba, kayaknya ini arahnya, ingin juga memperlihatkan bahwa dalam hal kebaikan juga kita juga bisa royal, bisa memberikan apresiasi lebih dan sebagainya dengan cara itu tadi. Kembali lagi bahwa ini persoalan cara. Dikonfirmasi karena ada yang menanggapi kenapa kemudian Ustazah Nadia ini tidak memberikan respon. Makanya kemudian setelah acara di salah satu postingan Ustadz, lalu kemudian Ustazah Nadia itu komentar bahwa Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf juga sebelumnya. Terus terang saja saya tidak senang alias keberatan pada saat saya mengaji diperlakukan seperti itu. Tentu dia tidak bisa langsung marah karena salah satu adab orang mengaji atau membaca Al-Quran adalah tidak boleh marah. Makanya respon Nadia di video itu, dia hanya terdiam dan menurunkan uang dari jilbabnya dengan harapan supaya itu tidak diulangi lagi. Makanya setelah acara konfirmasi Ustazah Nadia di salah satu komentar postingan Ustadz, dia menyampaikan bahwa saya sudah komplain ke panitianya setelah acara dan saya sangat marah agar tidak diperlakukan dengan seperti itu lagi. Karena itu jauh daripada norma, jauh daripada adab kebiasaan kita yang memang selama ini menjadi sesuatu yang sangat kita utamakan. Dalam berbagai literatur agama Islam tentu disampaikan bahwa kenapa kemudian akhlak adab itu menjadi hal yang utama. Itulah kenapa jelas juga kenapa misalnya Nabi Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi memang untuk itu, memperbaiki adab. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan inilah yang menjadi harapan dan menjadi catatan kita. Betapa penting akhlak, betapa penting adab, tidak melihat Anda sekolah S1, S2 ataupun S3. Semoga saja ini bisa mendapat sesuatu yang respon yang positif, alias ini tidak terulang lagi. Khawatirnya jangan sampai ini kemudian membesar juga terjadi di banyak-banyak daerah, atau mungkin bahkan itu memang sudah terjadi, atau mungkin di daerahnya teman-teman Bapak Ibu juga sudah terjadi. Boleh tulis di kolom komentar seperti apa. Jangan sampai ada yang terjadi tapi tidak diliput. Dan inilah yang menjadi catatan yang harus sama-sama kita perhatikan. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika ayat Al-Quran dibacakan, maka respon kita yang harus kita lakukan adalah kita betul-betul menyimak dengan baik. Karena ketika Al-Quran dibacakan, maka tentu ada kedamaian hati yang diharapkan. Ini tidak pada saat orang mengaji tiba-tiba langsung naik layaknya seperti biduan, langsung disawer kiri kanan. Dengan cara yang selama ini banyak kita lihat kalau dalam acara dangdutan, dalam acara dugem, dalam acara berbagai macam hal yang kemudian tidak pantas diperlakukan. Dan saya kira ini juga tidak menghargai seorang wanita. Seolah-olah semuanya adalah uang, uang, dan uang. Dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang, dan betul-betul ini kita harapkan bisa ada sesuatu klarifikasi dari panitia. Ini yang kita harapkan, dan ini memang menjadi salah satu hal yang paling penting. Karena di awal tahun 2023 ini kita langsung dihebohkan dengan hal seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Jangan sampai kejadian-kejadian ini terulang lagi. Karena biar bagaimana kita ingin memberitahukan kepada seluruh umat, kepada bangsa dan negara ini, bahwa agama Islam dalam agama kita, dalam pemahaman yang banyak dipahami bahwa tentu Islam sebagai agama yang membawa rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana betul-betul ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Jangan karena mau heboh lalu kemudian kita terlihat bodoh. Akhirnya kita tidak dapat memberikan sebuah contoh yang baik buat generasi-generasi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran, dan mohon maaf Kak kalau ada salah tanggapan atau ada mungkin salah persepsi atau apa, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya tunggu tanggapan tak semua. Saya Rizal Jamal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berkarya hari ini. Thank you.